Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi di pelajaran sosiologi, yaitu materi tentang masalah sosial. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah memahami materi tentang masalah sosial beserta faktor-faktornya. Nah, Ibu ulangi kembali bahwa masalah sosial itu merupakan suatu keadaan yang memang tidak diinginkan, tidak diharapkan oleh semua orang, dan tentunya dalam masalah sosial ini akan menyangkut ke sendi-sendi kehidupan yang lainnya. Berbeda halnya dengan masalah pribadi. Kalau masalah pribadi itu tidak ada efeknya terhadap sendi-sendi kehidupan yang lainnya. Misalnya putus cinta. Nah, itu masalah pribadi, bukan masalah sosial. Nah, sekarang dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik, serta materi tentang kemiskinan sebagai masalah sosial. Nah, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Nah, di sini istilah partikularisme itu merupakan suatu kepentingan pribadi. Jadi, di dalam partikularisme ini kelompok sendiri lebih penting dibandingkan kepentingan umum atau publik. Jadi istilahnya lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Itu istilah partikularisme. Nah, berbeda halnya dengan universalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, universalisme yaitu aliran yang meliputi segala-galanya. Jadi penerapan nilai dan norma secara umum setiap orang diberlakukan sama sesuai aturan yang berlaku. Ibu berikan contoh kasus universalisme ini. Misalnya di dalam suatu sekolah ada anak kepala sekolah. Nah, ketika anak kepala sekolah itu melakukan suatu pelanggaran, anak kepala sekolah tersebut tetap diberikan hukuman sesuai aturan-aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Sehingga semua orang tanpa terkecuali dalam istilah universalisme ini diberlakukan aturan yang sama. Sampai di situ bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu partikularisme dan kepentingan publik. Nah, di sini ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok pasif, di mana kelompok pasif ini mereka memiliki minat terhadap sesuatu namun belum bisa menentukan pendiriannya terhadap sesuatu yang diminatinya tersebut. Seperti itu. Misalnya, orang yang punya keinginan misal masuk ke ekstrakurikuler pramuka misalnya. Nah, tapi dia belum bisa menentukan minatnya, apakah mau mengikuti atau tidak. Nah, itu namanya kelompok pasif. Kemudian yang kedua yaitu kelompok vested interest, yaitu kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang telah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersikap mendukung kebijakan penguasa karena
untuk mempertahankan statusnya. Nah, ini tidak asing lagi di dunia politik ya. Misalnya ada seorang DPR yang mendukung kebijakan-kebijakan penguasa. Tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan kekuasaannya di kursi DPR, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok newcomer, yaitu kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Nah, ini ada keinginan berpindah status ya, dari golongan menengah ke golongan yang lebih tinggi. Kalau hal ini wajar dan memang diperlukan gitu agar kita lebih termotivasi untuk maju. Seperti itu. Sampai di situ bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Jika ada yang kurang dipahami, nanti tinggal kalian komentari di kolom komentar atau bisa juga dikomentari di web kelas online MAN 2 Kuningan yang nanti Ibu sediakan forumnya. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, sebelum beranjak ke materi selanjutnya, tentunya kalian sudah bisa membedakan mana kelompok yang memang baik, mana yang kurang baik. Nanti silakan kalian pahami baik-baik dan kemudian amati di lingkungan sekitar kalian, adakah kelompok yang seperti itu. Selanjutnya yaitu ke materi jenis masalah sosial di ranah publik, yaitu dalam pertemuan kali ini Ibu akan menekankan materi tentang kemiskinan. Nah, seperti yang sudah kalian kemarin kemukakan pendapatnya bahwa benar, kemiskinan itu termasuk masalah sosial, masalah bersama yang memang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Tidak bisa hanya satu komponen saja, tapi semua komponen harus terlibat di dalamnya. Nah, sebelum lebih lanjut ke materi kemiskinan, apa sih itu kemiskinan? Nah, kemiskinan ini kalau kita telusuri, kalau kita pahami dari materi yang kemarin Ibu jelaskan tentang teori-teori masalah sosial, ini termasuknya ya akibat lembaga-lembaga ekonomi tidak berfungsi gitu. Jadi lembaga ekonomi yang kurang berfungsi ini akan menyebabkan terjadinya kemiskinan, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan, itu akan menyebabkan pengangguran. Dari pengangguran pasti akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Nah, lebih lanjut di sini Gilin dan Gilin menyebutkan bahwa kemiskinan itu suatu kondisi di mana seseorang itu tidak mampu mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi karena pendapatan yang kurang. Jadi di sini yang dikatakan miskin itu skala hidupnya tinggi tapi pendapatannya kurang. Boleh dikatakan seperti besar pasak daripada tiang, seperti itu. Nah, di dalam kemiskinan, bahkan ini kalian juga sudah pelajari mungkin di dalam materi atau pelajaran ekonomi, ada kemiskinan absolut, ada juga kemiskinan relatif. Nah, dalam kemiskinan absolut, jadi keadaan seseorang itu memang benar-benar miskin gitu, karena di bawah garis minimum pendapatannya. Misal dalam suatu daerah pendapatan seseorang yang dikatakan biasa saja itu per hari 30.000. Sedangkan orang tersebut pendapatannya hanya 20.000. Nah, makanya dia bisa dikategorikan sebagai kemiskinan absolut. Beda halnya dengan relatif. Jika kemiskinan relatif ini biasanya dilihat berdasarkan perbandingan tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan
lainnya. Jadi ini ada pembandingnya kalau relatif. Misalnya si A di kota A termasuk orang yang kaya raya. Namun ketika dia pindah ke kota B atau berada di kota B, karena masyarakatnya rata-ratanya kaya atau borjuis atau beruang, nah itu tidak bisa dikatakan orang yang kaya raya lagi karena ada pembandingnya dengan masyarakat yang lainnya, sehingga dikatakan kemiskinan relatif. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya. Kemudian, nah apa sih bentuk kemiskinan sekaligus faktornya? Nah, kemiskinan itu banyak bentuknya ya. Nah, yang pertama di sini ada kemiskinan natural. Natural itu alami, ya. Nah, jadi kemiskinan natural ini jadi emang awalnya udah miskin gitu ya. Tapi ini bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dirubah, bisa aja dirubah ya. Nah, misalnya dan tergantung bisa dirubah atau tidaknya tergantung faktor-faktor yang melatar belakanginya gitu ya. Nah, di sini apa sih yang menyebabkan kemiskinan natural? Menurut Baswir itu yang pertama karena cacat, sakit, usianya udah lanjut, atau karena adanya bencana alam. Nah, itu termasuk ke dalam kemiskinan natural, jadi alami, seperti itu. Yang kedua yaitu kemiskinan kultural. Kultur itu budaya. Nah, di sini kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup atau kebiasaan hidup. Jadi orang-orang yang memang gak punya dasarnya, dia berani sampai misalnya minjam uang dan sebagainya, akhirnya dia jatuh miskin atau karena gaya hidupnya yang tinggi gitu. Jadi pendapatan dengan pengeluaran itu tidak sesuai. Itu seperti tadi, besar pasak daripada tiang. Kemudian menurut Baswir juga orang yang miskin karena kultural ini biasanya karena pemalas, pemboros dan tidak disiplin. Jadi makanya kalau kalian tidak mau dikategorikan sebagai orang-orang miskin, makanya jangan bermalas-malasan. Jangan juga boros. Karena dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan bahwa orang yang boros itu adalah temannya setan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural ini biasanya disebabkan oleh struktur atau memang dari lembaga ekonominya. Tuh ya. Misalnya di sini kemiskinan struktural itu disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia. Misal ada kebijakan ekonomi yang tidak adil, misalnya adanya sistem kerja yang memang merugikan karyawannya dan lebih menguntungkan perusahaan. Kemudian adanya distribusi yang tidak merata. Jadi penyalurannya tidak merata, ini juga akan menyebabkan kemiskinan. Terus korupsi di mana-mana. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural. Seperti itu. Nah, sampai di sini pasti kalian bisa memahami kan, di masyarakat kita mungkin pasti ada saja yang dikategorikan sebagai orang yang miskin. Nah, kita lihat di sana termasuknya ke dalam kemiskinan apa gitu. Kalau kita sudah mengetahui termasuk ke dalam kemiskinan apa, insya Allah pasti akan tahu bagaimana solusi untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Kalian kan calon-calon orang-orang besar ya, jadi harus tahu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kemudian faktor penyebab kemiskinan secara umum. Nah, di sini ada faktor kemiskinan dari pribadi. Jadi dari diri sendiri ini menyebabkan kemiskinan. Misal,
Yang pertama, penyakit dan kemitraan membentuk kemitraan yang saling membantu. Jadi di sini maksudnya ketika seseorang punya penyakit, mohon maaf ya, ini pasti akan mempengaruhi ke keadaan ekonominya, sehingga ini akan sangat mempengaruhi terhadap keadaan ekonominya, sehingga akan terjadi kemiskinan. Yang kedua, adanya penyakit mental, sehingga membuat orang menjadi tidak bisa melakukan sesuatu. Mungkin ini bisa kalian ketahui ya, contohnya di masyarakat seperti apa. Kemudian kecelakaan. Nah, kecelakaan juga bisa menyebabkan kemiskinan, ya. Tapi mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini misalnya gara-gara kecelakaan seseorang tidak bisa lagi melakukan aktivitas yang lainnya, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian selanjutnya yaitu ada faktor buta huruf. Nah, buta huruf juga bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu ada rasa malas, ada pemborosan, dan ada demoralisasi atau ini penurunan moral ya, misalnya minum minuman keras. Nah, gara-gara minum minuman keras, ini tentunya akan menyebabkan kemiskinan. Kenapa? Karena uangnya habis untuk poya-poya gitu. Nah, ini harus dihindari ya. Pokoknya kalau kalian ingin hidup makmur, sejahtera, tidak mau miskin, apa yang sudah Ibu berikan materi ini, kalian serap, kalian pahami dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua yaitu faktor geografis atau lingkungan ya. Nah, di sini ada iklim dan cuaca yang kurang baik. Ini juga akan mempengaruhi kemiskinan. Misalnya, bertahun-tahun. Misalnya ya, ini mah ya, terjadinya kemarau panjang itu kan akan menyebabkan kerugian terhadap para petani, sehingga pasti ini juga sedikit atau banyak akan berdampak terhadap kemiskinan. Terus yang kedua, tidak adanya sumber daya alam yang memadai. Nah, ini juga karena tangan-tangan manusia juga ini biasanya. Misalnya pohon-pohon, terus lahan-lahan sudah tidak ada untuk bercocok tanam. Nah, ini juga bisa menyebabkan kemiskinan karena sumber daya alam yang tidak memadai. Terus yang kemudian bencana alam. Nah, bencana alam juga sama akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Karena apa? Harta benda kita habis gitu ya. Habis karena adanya bencana alam. Seperti halnya yang digambar ini termasuk kondisi bencana alam banjir bandang ya, yang menyebabkan hilangnya harta benda bahkan nyawa. Nah, maka dari itu bahkan di dalam Al-Qur'an pun surat Ar-Rum ya, doharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, di sini bahwa kerusakan yang terjadi itu karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka kita selaku orang yang berpendidikan silahkan jaga lingkungan. Lingkungan itu tidak hanya sebatas lingkungan alam, tapi lingkungan sosial juga ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Faktor penyebab kemiskinan yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Yang pertama, sebab-sebab pertanian, pupuk tidak cukup, sarana yang kurang memadai. Nah, ini juga termasuk ke dalam faktor yang bisa menyebabkan kondisi suatu masyarakat menjadi miskin. Yang kedua itu distribusi kekayaan yang tidak merata. Ini juga bisa menyebabkan kemiskinan. Jadi penyaluran kekayaan yang tidak merata maksudnya ini pemberian kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi itu didominasi oleh orang-orang tertentu saja, bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga adanya
depresi ekonomi yang dapat menurunkan perdagangan, penutupan pabrik, PHK, dan lain-lainnya. Seperti halnya yang terjadi sekarang karena pandemi itu kan banyak terjadinya PHK, bahkan ada yang sampai gulung tikar perusahaannya. Kemudian yang keempat, pengangguran. Ini udah jelas ya, bisa menyebabkan kemiskinan. Dan yang kelima yaitu penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Nah, di sini ketika kita akan melakukan investasi, kita hendaknya melakukan investasi yang produktif gitu ya. Jadi misalnya biasanya orang-orang yang hobi membeli barang-barang yang tidak produktif. Jadi kalian sebagai generasi muda, ketika punya uang, punya kekayaan, silahkan kalian gunakan untuk hal-hal yang produktif yang bisa uang tersebut dikembangkan lebih lebih banyak lagi gitu. Misalnya digunakan untuk usaha gitu ya, untuk investasi modal ke perusahaan, atau kita join dengan teman yang lain seperti itu. Nah, di sini apakah masalah sosial bisa meningkatkan kemiskinan? Tentu saja bisa ya. Masalah sosial juga bisa menyebabkan kemiskinan. Contohnya di sini ada sistem pendidikan yang kurang baik. Jadi di sini pendidikannya rendah gitu. Ini juga akan menyebabkan kemiskinan karena jika pendidikannya rendah maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, apalagi di zaman sekarang. Seperti itu. Jadi makanya kalian yang sudah sekolah di kelas 2 harus lebih semangat ya. Perjuangan kalian harus tetap dilanjutkan ya. Minimal sampai SMA gitu ya. Kemudian yang kedua, perumahan yang tidak cukup. Jadi di sini ini juga bisa menyebabkan kemiskinan. Maksud perumahan yang tidak cukup di sini ya seperti masih mengikuti atau numpang di rumah orang tua gitu ya. Nah, itu. Terus kemudian yang terakhir yaitu salah kelola rumah tangga. Jadi di sini kalian sebagai calon ibu-ibu harus bisa memanage keuangan dengan baik ya. Dan calon bapak-bapaknya juga harus bisa memberikan pengarahan, perhatian bisa ya, agar dan kerja keras tentunya agar kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi dengan baik. Nah, bagaimana penanggulangan kemiskinannya? Nah, di sini penanggulangan kemiskinan seperti yang kalian lihat, silahkan dibaca saja karena menurut Ibu ini udah cukup jelas ya, dan jika memang ada yang kurang bisa dipahami, sekali lagi silahkan kalian bisa bertanya di website kelas online MAN 2 Kuningan. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.